Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Marifat dengan NIM 30124100057 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 3012410066. Jadi kita akan mempresentasikan yaitu tugas proyek UAS dengan tema analisis kurs transaksi AUD. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi ini adalah data kurs transaksi AUD yang kita pakai. Tujuan yang pertama yaitu menghitung dan menganalisis nilai statistik deskriptif seperti rata-rata, median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan rentang dari kurs jual dan kurs beli AUD IDR dalam periode yang diamati. Yang kedua ada menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara nilai kurs jual. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi data time series. Yang keempat, ada menarik kesimpulan dari hasil analisis statistik. Yang selanjutnya ada analisis numerik. Yang pertama-tama menghitung rata-rata atau mean. Mean dengan rumus jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Yang pertama, menghitung mean dari kurs jual, yaitu dengan jumlah seluruh data 212973.31 dibagi dengan 20 itu banyaknya data, dan dengan hasil diperoleh hasil 10648.665. Yang selanjutnya menghitung rata-rata dari kurs beli, yaitu jumlah seluruh data 210760.04 dibagi dengan 20 sama dengan dapat diperoleh hasil 10538.002. Selanjutnya menghitung median. Median yang pertama yang dihitung adalah median kurs jual, yaitu 10642.96 ditambah 10646.36 sama dengan 21289.32 dibagi dengan 2 sama dengan 10644.66. Dan selanjutnya menghitung median kurs beli, 10530.55 ditambah dengan 10535.57 sama dengan 21066.12 dibagi dengan 2, hasilnya 10533.06. Yang selanjutnya menghitung analisis numerik standar deviasi. Standar deviasi rumusnya yaitu akar 113.237 dibagi dengan 19 itu 20 dikurangi 1. 20 yaitu banyak jumlahnya data tadi sebanyak 20 dikurangi 1. Hasilnya itu akar 5.96. Akar dari 5.96 yaitu 2.44. Sekarang menghitung standar deviasi sampel 68.81404112. Yang selanjutnya menghitung standar deviasi dari populasi, yaitu dengan hasil 67,94842. Yang selanjutnya menghitung nilai minimum dan maksimum. Yang pertama menghitung nilai dari kurs jual. Minimumnya 10576.3, yang maksimumnya 10720.63. Yang selanjutnya menghitung kurs beli. Minimumnya 10464.58, maksimumnya 10612.34. Yang selanjutnya menghitung rentang atau range. Yang pertama menghitung range dari kurs jual dengan rumus nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya kurs jual yaitu 10720.63 dikurangi dengan nilai minimumnya dari kurs jual yaitu 10576.3 sama dengan 144.33. Dan selanjutnya menghitung kurs beli rentang kurs beli dengan rumus yang sama, nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya 10464 dikurangi dengan nilai minimumnya 10464.58 dengan hasil 147.776. Dan ini adalah contoh-contoh dan ini adalah grafik dari
kurs transaksi AUD. Ini contoh dari diagram garis atau time series. Selanjutnya ada histogram atau diagram batang. Selanjutnya ada diagram pie chart. Dan ini ada diagram box atau whisker. Dan ini ada diagram area. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu adalah uji hipotesis. Berdasarkan berita The Guardian tanggal 8 Juli 2025 tentang keputusan suku bunga RBA yang terdapat di situs resmi The Guardian dengan bukti kesesuaian data kurs transaksi AUD pada tanggal 3 Juni sampai 3 Juli 2025. Satu kebijakan RBA yang hawkish. RBA kemungkinan menaikkan suku bunga atau mempertahankan sikap ketat untuk melawan inflasi Australia yang bandel. Contoh pernyataan yang konsisten dengan data. Dampak pada AUD, kebijakan ketat, menarik arus modal masuk, AUD menguat versus IDR. Terus selanjutnya yaitu timeline kebijakan yang cocok. Pada tanggal 1 sampai 2 Juli 2025, dengan peristiwa RBA meeting dan pengumuman, dampak yang dihasilkan adalah lonjakan kurs jual 10,660 sampai 10,720. Nah, pada tanggal 8 Juli 2025 dengan peristiwa analisis pasca rapat dengan dampak konfirmasi tren penguatan AUD. Yang kedua yaitu mekanisme penguatan AUD di data Excel. Pada tanggal 23 Juni 2025, kurs jual atau IDR 10.691,22 trigger kebijakan RBA yaitu ekspektasi kenaikan suku bunga Juli, dan pada tanggal 2 Juli 2025 kurs jual yaitu 10.720,63 dengan trigger kebijakan RBA, pengumuman RBA, sikap hawkish kenaikan bunga. Nah, selanjutnya ini adalah data yang tadi pada slide awal itu kan data awalnya. Nah, ini itu data yang sudah kita olah, yang sudah kita selisih. Nah, udah kita selisih, udah kita hitung lah maksudnya itu. Nah, selanjutnya itu menghitung selisih dan statistika deskriptif. Nah, ini rata-rata selisihnya, rata-rata data yang tadi ya. Terus D-nya itu jumlah dari selisih dibagi 20, hasilnya itu 110,668 dengan standar deviasi yaitu 2,44. Nah, selanjutnya itu uji T. Uji T yaitu dengan rumus ini mendapatkan nilai 202,69. Tabel T, kalau kita mencari tabel T itu kita rumus dulu, pakai rumus DF sama dengan 19. Nah, kenapa kita mendapatkan 19, yaitu dari 20 jumlah data itu dikurangi 1 atau dengan rumus N-1 dengan lambda 0,05, yaitu kita menguji dua arah sama dengan 2,093, yaitu kita memperoleh tolak H0, artinya ada perbedaan yang sangat signifikan antara kurs jual dan kurs beli karena uji T yaitu 202,69 lebih besar dari tabel T sama dengan 2,093, maka diperoleh terima H1 dan menolak H0. Kurs jual terbukti lebih tinggi daripada kurs beli berdasarkan data yang diuji. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan yang didapat kelompok saya dengan dengan data tadi.
yaitu kita memperoleh analisis ini membuktikan bahwa kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli, dan perbedaannya signifikan secara statistik. Pergerakan nilai tukar juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter global, khususnya dari negara mitra utama seperti Australia. Korelasi tinggi antara kurs jual dan beli menunjukkan stabilitas mekanisme perhitungan kurs oleh Otoritas Moneter Indonesia, sekaligus mengindikasikan prediktabilitas tren nilai tukar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau tidak kesesuaian perhitungan kami, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tak mau bye bye. Hahaha.